is greater than my sin. What tremble then? Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go.
worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
Puji Tuhan. Terima kasih Rahman, terima kasih Vicky, terima kasih Edo untuk puji-pujian penyembahan yang luar biasa. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan. Dan persembahan pada pagi hari ini akan diberikan melalui transfer. Boleh dilihat nomor account, nomor rekening di bawah ini. Dan kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan ini akan dilakukan melalui transfer. Kita akan berdoa juga untuk persembahan dan kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Dan sekarang kami ingin memberikan persembahan. Aku berdoa biarlah kami memberikan yang terbaik. Persembahan ini bukanlah hanya suatu pemberian, tapi persembahan ini merupakan ucapan syukur kami untuk anugerah kebaikan, pertolongan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, korban syukur kami berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini aku juga berdoa untuk bangsa dan negara. Khusus berdoa untuk Bapak Presiden kami, Jokowi. Aku berdoa biar hikmat yang dari surga Engkau berikan kepada Presiden kami. Khususnya pada masa-masa sekarang ini. Aku percaya Tuhan, keputusan yang diambil, ada keputusan yang Engkau berikan Bapak. Yang hikmat yang Engkau berikan kepada Presiden kami. Aku berdoa perteguhkan hatinya, bahwa dia akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang percaya Tuhan Yesus, setiap bangsa Indonesia akan terlindungi, terjaga dan diluputkan dari balapetaka ini Tuhan. Aku berdoa mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, aku berdoa untuk para dokter, para perawat, rumah sakit. Tuhan, mereka begitu bekerja luar biasa. Aku berdoa Tuhan berikan kekuatan ekstra kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ada tudungan Tuhan, perlindungan Tuhan atas bangsa negara Indonesia. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Rindu untuk bertemu lagi, tapi kita masih tetap harus berhubungan dengan kecanggihan elektronik. Kita belum bisa bersama-sama berbakti dan beribadah dalam satu ruang ibadah. Gimana, udah jemuran semuanya? Sekarang banyak sekali teori-teori untuk hidup sehat. Mulai daripada vitamin C, vitamin E, D3, semua vitamin-vitamin. Yang tadinya kita anggap biasa-biasa ya, sekarang kita semua mengambil vitamin. Karena kita mau hidup sehat. Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sehat ya. Tangan saya sekarang sudah lebih putih karena udah cuci tangan hampir sehari 50 kali barangkali. Setiap berapa menit cuci tangan, apalagi Meda yang selalu jadi wasitnya. Udah cuci tangan belum? Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai a perfect faith. Iman yang sempurna, iman yang ideal, iman Kristus, iman yang Tuhan mau daripada anak-anaknya. Dan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 8. Dari Lukas 8 tentang murid-murid Yesus dan angin ribut. Lukas 8 demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu?
Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Wow, wow. Jadi pada saat itu murid-murid Yesus sedang dalam satu perahu bersama dengan Yesus, dan bahkan Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk ke seberang danau. Dan sewaktu mereka naik dan lagi di tengah danau, Yesus tertidur dan terjadilah angin sakal. Angin ribut yang begitu besar sekali sehingga air di situ dikatakan bahwa air sudah mulai masuk dan sudah mulai berbahaya. Dari begitu tenang, dari begitu menikmati perjalanan, tiba-tiba begitu kacau. Ombak mulai masuk, angin mulai meniup perahu ke kiri ke kanan, perahunya mulai oleng. Dan murid-murid Yesus mulai mengatakan, berbahaya, berbahaya. Mari kita bangunkan guru. Dan disitulah akhirnya mereka katakan, guru bangun, kita akan binasa. Dan akhirnya Yesus bangun, menghardik angin dan ombak, sehingga akhirnya danau itu teduh. Kemudian Yesus melihat kepada murid-muridnya dan mengatakan, you of little faith. Kalian yang mempunyai iman yang kecil. Wow, Bapak Ibu sekalian, murid-muridnya baru mengalami banyak sekali mujizat demi mujizat. Dalam perjalanan mereka sebelum kejadian ini, mereka baru melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka melihat bagaimana Yesus mencelikkan orang buta. Mereka melihat Yesus bagaimana Yesus membangkitkan orang lumpuh. Tetapi pada saat mereka mengalami sendiri, tiba-tiba mereka mulai bimbang, takut, semuanya datang. Mereka lupa bahwa ada Yesus beserta dengan mereka dan perahu itu. Mereka lupa bahwa Yesus yang selama ini memberikan mujizat demi mujizat. Mereka lupa dan mengatakan, bahkan mereka, guru, kita akan binasa. Sama seperti sekarang ini. Banyak sekali kita sudah mengikuti firman Tuhan, kita baca firman Tuhan tiap pagi. Kita ikuti ibadah demi ibadah. Tapi waktu COVID-19 ini datang, waktu virus corona ini datang, orang mulai kaget, mulai takut, mulai bimbang, mulai lupa apa-apa yang firman Tuhan katakan. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan bicara dan kita akan gali lebih dalam lagi. Faith atau iman yang Tuhan inginkan daripada anak-anaknya, daripada kita semua. Yuk kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami pada pagi hari ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa, inilah aku, hamba-Mu siap dipakai oleh Tuhan. Firman inilah firman Allah. Tuhan hanya pakai aku sebagai sarana untuk menjadikan berkat untuk diriku dan berkat untuk jemaat Kenisa. Aku percaya inilah firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami jemaat Kenisa and beyond. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus, berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai murid-muridnya bisa sampai tiba-tiba Tuhan mengatakan, you of little faith. Karena iman mereka selama ini namanya iman corporate. Iman bersama-sama. Iman rame-rame. Bapak Ibu sekali, kadang-kadang kan kita suka melihat di TV atau di berita, kita lihat ada tawuran antara anak-anak sekolah tawuran. Tawuran itu Bapak Ibu sekalian akan terjadi kalau mereka beramai-ramai. Kalau rame-rame langsung berani tawuran, dikejar musuhnya sampai di ujung jalan. Begitu juga musuhnya yang satu merasa lebih banyak lagi, mengejar kembali lagi, saling mengejar, satu ke kiri, satu ke kanan. Tetapi coba waktu mereka sendirian, berani enggak? Nah itu yang maksud saya. Iman yang kerubutan, iman yang tawuran. Yang mengatakan, oh karena bapak saya beriman, maka saya pasti juga beriman. Karena oma saya beriman, orang Kristen percaya kepada Yesus. Ibu saya percaya kepada Yesus, maka saya juga percaya kepada Yesus. Iman nebeng namanya. Iman nebeng, dia baru bisa beriman
Waktu dia bisa bersama-sama melakukan tindakan iman. Begitu juga waktu kita di gereja melakukan tindakan iman. Semua rasanya wah luar biasa. Kita semua beriman. Tapi waktu kita sendirian, baru kita akan goyah. Baru kita akan goyah. Benar enggak sih ini? Benar enggak sih ini? Wow, Bapak Ibu sekalian, iman is very personal. Saya tulis di sini, iman itu enggak bisa iman yang turut-turutan, iman yang rame-rame enggak bisa. Iman masih harus merupakan iman yang personal, yang terjadi dalam hubungan. Karena itu kalau kita baca dalam Lukas 8 ayat 25 tadi, ya, di sini dikatakan bahwa lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka, dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Wow, mereka udah bersama-sama dengan Yesus melihat perkara-perkara besar. Tapi akhirnya mereka tanya, siapa orang ini? Jadi selama ini mereka cuma ikut-ikutan aja, ikut-ikutan percaya. Tapi belum pernah mengalami apa yang namanya the personal faith. The personal experience faith. Ini harus dilakukan oleh kita semua. Kita hanya bisa mempunyai satu iman yang teguh kalau kita mempunyai iman yang betul-betul tumbuh daripada hubungan kita bersama dengan Bapa. Faith, iman atau percaya harus dibangun secara pribadi antara kita dan Yesus. Enggak bisa karena orang tua kita beriman maka kita beriman. Karena keluarga kita beriman maka kita beriman. Tapi itu merupakan hubungan pribadi antara kita dan Yesus. It's a personal relation or it's a personal experience. Jadi saya ingat satu kesaksian di mana saya dalam keluarga saya, kita tahu ya anak saya ada 3, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Jadi saya anggap selalu yang 2 perempuan tuh jauh lebih dewasa, lebih besar karena perbedaan umur dengan Josa ada 6 tahun. Jadi saya memberikan perhatian ekstra kepada Josa dari waktu Josa mulai SMA. Sehingga akhirnya kadang-kadang saya dikritik sama maminya, bahkan sama kakak-kakaknya. Daddy harus percaya dong sama Josa. Daddy harus percaya dong sama Josa. Akhirnya iya saya percaya. Tapi setiap kali Josa melakukan apa-apa, mereka bisa melihat mata saya selalu menilai Josa. Saya khawatir, saya mau jaga banget supaya Josa itu betul-betul menjadi seorang a man of God yang perfect. Akhirnya setiap kali saya dikoreksi oleh kakak-kakaknya. Daddy harus percaya dong sama Josa. Daddy harus percaya. Karena apa? Saya selalu bertanya, dari mana Jo? Habis ngapain Jo? Ngapain aja Jo? Sama siapa aja Jo? I always ask this kind of question every time. Because why? Karena saya tuh merasa, saya tuh sayang banget sama Josa. Karena saya mau Josa supaya dia bertumbuh dan menjadi orang yang betul-betul hidup takut akan Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan. Akhirnya saya juga melihat Josa juga kelihatannya mengambil jarak dengan saya. Sehingga apa? Karena I don't trust him. Tiba waktunya, waktunya Tuhan sungguh luar biasa. Ini kesaksian yang tahu cuma Josa sama saya. Maminya nggak pernah tahu, kakaknya nggak pernah tahu. Kami berdua di dalam mobil. Kemudian kita ngobrol lah. Kami tuh jarang ngobrol, nggak tahu kenapa ya. Karena memang karena kayak laki sama laki, bapak sama anak laki itu ya. Tapi biasa kami kumpul rame-rame sedang keluarga ngobrolnya rame. Tapi berdua aja di mobil, kadang-kadang diam aja. Nah sekali waktu, karena pada saat itu sopir nggak masuk, jadi saya nyetir dan ada Josa di samping saya. Kemudian mulailah diskusi saya, gimana Jo? Kamu what have you been doing gitu ya? Mulai nanya dengan penuh kekhawatiran. Akhirnya pada saat itu, Josa lihat saya dan dia bilang, Dad, I need you to trust me.
I will never let you down. Wow. 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 Saya seperti disambar geledek Bapak Ibu sekalian. Waktu sambil nyetir, waktu saya lihat Joshua dan Joshua lihat mengatakan, Dad, you have to trust me. I will never let you down. Disitulah terbuka yang namanya hubungan saya dengan Joshua. The trust is being clicked. The trust yang antara saya dan Joshua mulai terjalin yang luar biasa. Dan saya katakan, yes son, I will also never let you down. Dan disitulah terjadi satu komitmen yang luar biasa. Sebetulnya bukan antara saya dan Joshua, antara saya ke Joshua. Karena Joshua selama ini has been doing all right. Tapi karena saya memang saya di-train sebagai lawyer dan susah banget percaya sama orang. Susah banget. Kadang-kadang sama istri pun gak percaya. Sampai istri bilang, Meda bilang, kamu pikir saya klien kamu yang ngobrolnya? Jadi kadang-kadang kebawa juga ya. Jadi waktu kami bicara di mobil, dan Joshua mengatakan, Dad, you have to trust me. I will never ever let you down. Wow. Waktu itu terjadi, hati saya, jiwa saya, pikiran saya terbuka. Dan semenjak itu, saya tidak pernah lagi khawatir lihat Joshua. Dia mau pulang jam 1 malam, kalau malam minggu, Rabu malam biasa hangout time, pulang jam 2, kadang-kadang setengah 3. Saya gak pernah pusing lagi Bapak Ibu sekalian. Saya gak pernah pusing. Saya gak khawatir lagi. Because I know He meant it. Untuk memberikan saya kepastian. Nah ini yang saya katakan. Kepercayaan itu hanya bisa terjadi antara berdua. Gak bisa kepercayaan saya kepada Joshua nebeng dengan kepercayaan maminya kepada Joshua. Nebeng tentang kepercayaan kakak-kakaknya kepada Joshua. Dan sewaktu Joshua mengatakan, Dad, I will never let you down. You have to trust me. Itulah kepercayaan saya timbul. Luar biasa. Nah itu yang sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. That we have, bahwa kita harus punya hubungan, percaya, iman yang betul-betul kokoh, yang membuat kita dengan Tuhan mempunyai satu dasar yang kuat, mendasarkan iman kita. Saya ingin ambil contoh dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama tentang Joshua. Tentang Joshua, waktu itu kalau kita baca dalam Yosua 1, waktu itu Musa baru meninggal. Dan waktu Musa meninggal, Musa berbicara kepada Yosua. Yosua, engkau akan meneruskan ini. Wah, Yosua kaget banget. Yuk kita baca dulu. Kita buka Yosua. Yosua 1. Ya. Yosua 1. Saya harus buka dari sini ya karena ini enggak begitu jelas. Yosua 1 ayat 1. Demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tuhan berbicara demikian, Yosua tidak respon, Yosua diam. Kemudian Tuhan berbicara lagi. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tetap Yosua diam. Ayat 4, dari padang gurun dan padang Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadikan daerahmu.
Yosua masih diam. Yosua masih diam. Kemudian ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Yosua juga masih diam. Karena Tuhan masih menceritakan, aku akan menyertai engkau, hai Yosua, engkau akan memimpin bangsa Israel. Yosua hanya diam. Diam. Karena apa? Dia belum yakin. Dia belum yakin selama ini imannya hanya nempel sama Musa. Imannya dia menempel dengan imannya Musa. Karena dia lihat bagaimana Musa punya hubungan dengan Allah. Akhirnya iman Yosua juga terangkat. Tapi sewaktu Allah berbicara kepada dia, Yosua bilang, Yosua diam terus. Belum Yosua. Ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka. Yosua masih diam. Yosua masih diam. Hanya sekali lagi, kuatkanlah dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua masih diam. Tuhan sudah berbicara begitu banyak. And yet Yosua still waiting. He's waiting something yang bisa mengklik hubungan percayanya dia dengan Allahnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, Yosua masih diam. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yosua masih diam. Kemudian baru firman Tuhan. Janganlah kecut dan jangan tawar hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baru di sini baru Yosua bereaksi. Sewaktu Tuhan mengatakan, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baru lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintah yang telah diberitakan oleh Allah. Yosua nunggu Bapak Ibu sekalian. Sampai klik hubungan dia dengan Bapa, dengan Allah langsung. Dia nggak mau kayak cerita-cerita yang dilakukan Allah kepada Musa yang lalu. What Joshua was waiting is a commitment directly between God and himself. Sebelum-sebelumnya Allah mengatakan, sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau juga. Itu gak cukup bagi Yosua. Tapi sewaktu Tuhan Allah berbicara, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, baru Yosua bereaksi. Baru Yosua tangkap. Bapak Ibu sekalian, again, faith is a personal relation. Faith atau iman atau keyakinan adalah pribadi, hubungan pribadi antara kita dengan Allah. Nggak bisa pakai nebeng-nebeng yang lain. Yosua waktu dia diperintah oleh Musa untuk pergi menjadi pengintai dengan 12 pengintai yang lain. Hanya Yosua dan Kaleb yang percaya dan mengatakan kita bisa mengalahkan orang-orang Kanaan ini. Tapi waktu Allah berbicara langsung kepada dia bahwa engkau akan memimpin bangsa Israel, Yosua diam. Karena selama ini dia hanya melihat janji Tuhan menyertai Musa, tapi tidak menyertai Yosua. Tapi sewaktu Allah mengatakan, Tuhan Allahmu menyertai engkau Yosua kemanapun kau pergi, baru Yosua grab that, mengambil itu, dan itulah terjadi satu hubungan kepercayaan yang luar biasa yang dia terima dari Bapa. Dan apabila kalau kita baca lebih lanjut dari kitab Yosua, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana satu-satunya, bayangin Bapak Ibu sekalian, satu-satunya hamba Tuhan, satu-satunya orang yang dipercayakan oleh Tuhan yang berani minta untuk menghentikan matahari, itulah Yosua. Waktu Yosua berperang melawan 5 raja Kanaan,
Tuhan bekerja dan Tuhan berperang untuk Yosua. Dari langit jatuh batu-batu. Dan semua orang yang bayangin 5 raja, 5 kerajaan harus dilawan oleh Yosua. Dan karena dia tahu ada komitmen yang Allah berikan kepada dia. Ada kepercayaan yang dia pegang bahwa Tuhan, aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. That build the confidence of Joshua. That build the confidence, kepercayaan Yosua. Sehingga dia pernah berkatakan, Allah, kalau boleh berhentikan matahari supaya aku bisa selesaikan semua tugasku. Dan saat itu dibuktikan bahwa matahari berhenti sampai Yosua menyelesaikan peperangannya. Wow. That kind of faith, Bapak Ibu sekalian. Faith yang demikian yang Tuhan mau daripada kita. Sehingga kalau cuma COVID-19, kita tiap pagi bangun takut lagi. Malam baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, hamba Tuhan. Pagi takut lagi. Pagi dengar firman Tuhan, berdoa, selesai baca firman Tuhan, takut lagi. Karena apa? Our faith, iman kita belum dibangun secara sempurna. Kita belum punya satu hubungan iman yang luar biasa dengan Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Faith is, kalau kita mau tahu bagaimana iman itu adalah seperti ini. Biasanya iman itu untuk gampangnya kita bisa lihat seperti ini. Doa sama dengan iman ditambah dengan firman Allah. Doa adalah iman tambah firman Allah. Jadi suatu kita berdoa seperti ini. Tuhan, engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan engkau berfirman dan terjadilah segala sesuatu. Tuhan, engkaulah Alfa dan Omega itu, yang awal dan yang akhir. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa engkaulah Alfa dan Omega itu. Aku percaya Tuhan, kalau engkau Alfa dan Omega, engkau tahu masa depan hidupku. Kalau engkau adalah kehidupan itu Tuhan, engkau akan berikan aku kehidupan, bukan kematian. Masa COVID ini aku percaya Tuhan berikan kehidupan kepada aku dan keluargaku. Karena apa? Karena engkau yang sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan itu. Kita memperkatakan firman Tuhan. That is faith. Kita memperkatakan firman Tuhan. That is faith. Oleh karena kenapa firman Tuhan mengatakan iman timbul daripada apa? Pendengar akan firman Allah. Jadi firman Allah yang kita perkatakan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Engkau adalah Allah penyembuh, Jehovah Rafa. Aku percaya Tuhan, kesembuhan ilahi terjadi atas kami semua. That is faith. That is faith. Memperkatakan akan firman Tuhan. Tapi yang paling utamanya, apakah kita sudah pernah mengalami suatu experience pribadi bersama dengan Tuhan yang menjadi landasan kita untuk berjalan ke depan sehingga kita confident. Saya menjadi satu kesaksian, mungkin saya sudah pernah cerita juga pada saat yang lalu. Waktu kami baru pulang dari Amerika. Saya baru dapat master saya. Saya ingin bekerja pada satu law firm yang paling bagus pada saat itu. Namanya LGS. Sekarang masih ada. Itu law firm paling luar biasa pada saat itu nomor 1. Tapi saya tahu nggak mungkin saya bisa masuk itu. Karena apa? Saya dengar dari kawan-kawan, itu cuma tamatan UI aja yang diterima. Nggak mungkin tamatan lain, apalagi kamu Nin. Kamu tamatan UKI, hampir sama sih sama UI. Cuma ada K-nya sedikit. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau Allahku, aku percaya Engkau memberikan yang terbaik untuk aku. Dan saya mulai melamar. Saya melamar dan untuk membuat cerita ini singkat, saya diterima Bapak Ibu sekalian. 5 tahun saya berdoa untuk law firm ini. 5 tahun saya berdoa. Bahkan waktu saya baru lulus, sebelum ke Amerika saya sudah masuk situ. Saya berdoa, Tuhan saya mau bekerja untuk kantor ini. Tapi pada saat itu belum dapat jawaban. Dan setelah saya pulang dari Amerika, waktu saya masukin lamaran, akhirnya
salah satu managing partnernya sendiri mengatakan, gue heran sama lo. Lo satu-satunya bukan anak UI di sini. Lu bukan tamatan UI yang diterima di sini. Saya bilang dalam hati, kalau Tuhanku yang menempatkan aku di sini, maka semuanya akan terjadi. Nah, saya belum sampai di situ kesaksian saya. Tapi kesaksian saya lebih heran lagi Bapak Ibu sekalian. 3 bulan, 4 bulan saya masih belajar. Saya masih belajar, baru 4 bulan, bayangin baru 4 bulan itu baru enak-enaknya belajar. Teman saya mengajak saya, yuk Nin kita buka law firm yuk, buka sendiri. Saya bilang gila kamu, gue baru 4 bulan nih, pengalaman gue baru 4 bulan. Baru 4 bulan nih, gimana caranya? Kemudian dia bilang, udahlah kita saling mengisi aja. Pasti kita bisa. Nah, saya mulai bicara sama Meda bilang, gimana baru mulai. Tapi kita berdoa yuk, kita berdoa. Dan kita berdoa. Dan kita tanya sama hamba Tuhan. Kita tanya sama hamba Tuhan. Dan waktu itu hamba Tuhan hanya mengatakan, dia buka satu firman Tuhan. Dia kata begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow. Waktu hamba Tuhan itu berbicara kepada Tuhan, itu membuat saya satu keyakinan yang luar biasa. Bahwa Tuhan akan menolong saya. Bahwa Tuhan akan mengangkat saya. Dan saya katakan sama partner saya yang mengajak saya, oke, mari kita buka. Dan kita buka pada saat itu, bayangin. 5 tahun saya berdoa untuk law firm itu. 4 tahun, baru 4 bulan Tuhan bilang pindah, bikin law firm sendiri. Wow. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, law firm kami langsung mencuat. Wow, langsung nomor 2. Ada firma dari Amerika, firma dari Australia gabung sama kami. Kami langsung nomor 2. Yang rookies ini jadi langsung nomor 2 paling besar pada saat itu. Tapi baru 1 tahun setengah, mau 2 tahun menikmati law firm yang begitu bagus. Akhirnya kami mendapat satu goyangan yang luar biasa. Satu partner mengajak supaya keluar partner saya yang satu. Kami bertiga. Jadi yang satu ini mengajak satu untuk keluar. Mengajak sehingga saya ditinggalin sendirian. Terus akhirnya apa? Partner saya bilang, Nin, kantor kita akan bubar. Kenapa? Karena si A mengajak saya untuk pergi sama dia untuk meninggalkan kamu. Saya katakan gak apa-apa, pergilah. Besok pagi dia telepon saya. Saya sudah bicarakan sama istri saya. Dan saya katakan enggak, saya akan bersama-sama dengan Nino. Wow. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 75% dari pekerjaan kami pergi dengan partner yang berangkat itu. 75% pergi. Pendapatan kami dari 100% tinggal 25%. Sementara pegawai kami hanya sekitar 15% yang pergi sama dia. 85% tetap harus menjadi tanggung jawab kami. Tetapi yang membuat saya tidak khawatir Bapak Ibu sekalian, janji yang Tuhan berikan, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saya katakan kepada partner saya, jangan takut, enggak apa-apa. Kita akan pertahankan, kita akan berjalan terus. Dan semenjak itu Bapak Ibu sekalian, kantor kami berjalan terus naik terus naik Bapak Ibu sekalian. Melewati tahun 2008, masa ekonomi yang begitu sulit, kami lewat lagi. Melewati 2018, kami lewat lagi. Sehingga waktu tahun 2020 ini datang tentang COVID ini, saya hanya mengatakan, kalau Tuhan sudah menyertai saya pada hari-hari yang lalu, maka Tuhan pasti akan menyertai saya melewati masa 2020 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lihat sementara yang tadi, partner kami yang tadi langsung 70% itu mundur. Saya tidak pernah mendoakan apa-apa loh Bapak Ibu. Saya memberkati. Dia mundur sampai akhirnya
law firmnya berhenti dan tutup. Namanya penyertaan Tuhan. Ya dan amin. Janji Tuhan, ya dan amin. Kalau Tuhan katakan Tuhan akan menyertai kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Maka Tuhan akan mengatakan, Allah Immanuel, aku beserta dengan engkau. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Enggak perlu takut COVID, enggak perlu takut sakit penyakit, enggak perlu takut sampar. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan, ya dan amin kepada kita. Saya rindu Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita untuk mengambil langkah iman. Kita mengambil satu keputusan untuk mengatakan bahwa Allah Immanuel, Tuhan menyertai aku dan dialah Allah satu-satunya yang memberikan pertolongan kepada aku. Bapak Ibu sekalian, mari kita koreksi. Apakah iman kita bertumpu dengan iman orang lain? Apakah iman kita bertumpu karena iman gembala kita? Iman pembimbing rohani kita? Atau iman daripada orang tua kita? No. That kind of faith will not survive. We must have our own faith. A personal faith between us and God. Kita harus punya satu hubungan yang luar biasa. Yang luar biasa. Waktu Daud melihat Goliat, dia hanya melihat satu janji Tuhan aja. Masa orang tidak bersunat ini berani melawan bangsa Israel. Bangsa umat pilihan Allah. Itu janji firman Tuhan. Daud hanya merequote, Daud hanya memperkatakan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Tapi itulah imannya. Itulah imannya sehingga akhirnya dia mengalahkan Goliat. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu berapa banyak kita menghafal ayat firman Allah. Tapi itu penting untuk membangun iman kita. Setiap pagi saya merequote akan firman-firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus engkau dari lubang kubur. Dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memenuhi hasratmu dan kebaikan. Dan buat masa mudamu baru seperti burung Raja Wali. Kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Oh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perkatakan itu hari demi hari, itu akan membangun iman kita. Sehingga apapun yang ada di depan kita tidak akan membuat kita khawatir. Karena kita tahu siapa Allah kita. Tuhanlah yang punya bumi berserta dengan segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Wow. Perkatakan itu Bapak Ibu sekalian. Perkatakan. Jehovah. Engkaulah Jehovah Rafaku, Allah penyembuhku. Engkaulah Jehovah Jirehku, Allah yang memberi suplai kehidupanku. Aku tidak takut, aku tidak akan berkekurangan. Karena engkaulah Jehovah Jirehku. Engkaulah Jehovah Rohiku. Engkaulah Gembalaku. Maka aku Tuhan akan menolong aku. Membawa aku kepada yang berumput hijau. Jadi jemaat, saya tantang pada hari ini kita akan terima apa namanya perjamuan kudus. Marilah kita ingat, mari kita bangun iman percaya kita as a personal relation between God and ourselves. Bukan karena istri, bukan karena suami, bukan karena orang tua, tapi iman antara aku dan Allahku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang berbicara jelas kepada kami. Bapa, wow, Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang begitu agung. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Aku berdoa Tuhan pada pagi hari ini.
Firman-Mu meneguhkan setiap kami, iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Supaya kami tahu apa yang ada di depan kami enggak ada apa-apanya. Sebab Tuhan sendiri mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang Tuhan perkatakan untuk anak-anak, untuk jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karenanya COVID-19 enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Karena Tuhan Engkau Allahku. Engkaulah benteng keselamatanku. Engkaulah gunung batuku yang teguh. Engkaulah pertolonganku Tuhan. Engkau yang menyelamatkan aku beserta dengan keluargaku. Karena Engkaulah Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Yuk kita memuji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan. Satu puji-pujian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Bapa, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini dalam perjamuan kudus bersama dengan Engkau. Aku berdoa biarlah tubuh dan darah Yesus membangun akan iman kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku meteraikan iman setiap jemaat pada pagi hari ini dengan tubuh dan darah Yesus yang akan kita terima. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari silakan diambil. God is so good. Amin. Mari kita buka. Roti di tangan kanan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan. Dengan iman saya terima. Roti di tangan kanan saya sebagai tubuh Yesus Kristus. Tubuh yang sempurna, yang tidak bercacat, akan menyempurnakan tubuhku yang tidak sempurna ini menjadi sempurna. Amin. Mari kita menerimanya dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan. Dan dengan iman saya terima. Anggur di tangan kanan saya. Sebagai darah Yesus Kristus. Yang memeteraikan
penyertaan, perlindungan, peluputan dari Allah sendiri atas kehidupanku dan kehidupan keluargaku dan rumahku. Di dalam nama Yesus, mari kita menerimanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah Yesus yang memetraikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga Tuhan, kami bukan lagi anak-anak Tuhan yang sembarangan, yang of little faith. Tapi kami adalah anak-anak Tuhan yang punya kualitas iman yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, aku berdoa biar setiap jemaat pada pagi hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Dan diteguhkan dengan firman Tuhan. Sehingga imannya bertumbuh kuat dan tidak gampang diombang-ambingkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berjalanlah dengan iman yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ada satu pengumuman, hari Jumat kita akan masuk dalam ibadah Jumat Agung, ya, dan kita akan masuk kembali lagi dalam perjamuan kudus. Bentuk daripada ibadah kita akan bentuk merupakan satu pujian-pujian penyembahan, dan ada firman Tuhan yang singkat yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan kami percaya akan menjadi ibadah Jumat Agung yang diberkati. Dan tolong siapkan masing-masing di rumah juga perjamuan kudus, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari Jumat minggu depan. Jamnya juga adalah jam 10 pagi. Jam 10 pagi hari Jumat, Jumat Agung, kita akan bertemu lagi dalam ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.